Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma tasawuf atau tasawuf. Tasawuf itu adalah bersungguh-sungguh berproses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pendalaman ilmu, peningkatan pengendalian jiwa, membangun kedamaian dan kepasrahan dan lebur pada wadahnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nilai-nilai dalam Al-Qur'an, As-Sunnah melalui pemahaman ulama sholihin. Kemudian ada yang pertama yaitu bersungguh-sungguh. Ada dalil yang menjelaskan tentang bersungguh-sungguh ini yaitu pada surat Al-Anbiya, pada surat Al-Ankabut ayat 69 yang berisi Bismillahirrahmanirrahim. Waladina jahadu fina ladaina hum subulana wa innallaha ma'al muhsinin, yang artinya dan orang-orang yang beristihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah berserta orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Dan kemudian yang kedua ada paradigma ilmu. Paradigma ilmu yaitu ada tingkatan berpikir dalam Al-Quran. Di situ ada banyak tingkatannya. Yaitu pada nomor pertama yaitu ada Nadoro, Quran surat ke-88 ayat 17 itu mengetahui dengan indera dan pikiran. Yang kedua ada Fakaro ayat 46 yaitu menggali sampai menemukan hakikat sesuatu. Yang ketiga yaitu ada Dabaro ayat 24 meneliti rahasia dan keajaiban kebenaran. Yang keempat ada Aqlah yaitu ayat 10 mengambil pelajaran hikmah dan kesimpulan. Yang keenam ada Fahima yaitu memahami, sepakat, mufakat dan dengan kebenaran. Yang ketujuh ada Fakihah yaitu memikirkan secara cermat, hati-hati, tekad. Yang ke-8 yang terakhir ini ada Alma, teranggahi, tahu hakikat, tunduk dan patuh pada ulama. Dan kita yang ketiga yaitu ada nafsu pengendalian, jiwa pengendalian. Yang itu ada nafsu manusia. Nafsu manusia tuh ada beberapa tingkat. Jadi kayak kita uraikan dari Quran surat Al-Madaniyah, Al-Faliyah, Muhammalah, Muhammadah, Lu'awala, Amurah. Yang keempat itu ada membangun kedamaian. Membangun kedamaian yaitu kayak seperti di dalamnya itu ada 4 fase menuju tawakal, yaitu melalui surat Al-Fatihah. Yang pertama dalam surat Al-Fatihah yaitu dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan niat untuk menjalankan tawakal ini. Kemudian ada struktur kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ada sabar dalam kebenaran dan menjalani kehidupan yaitu Malik Yaumiddin. Kemudian ada ridho dalam tugas atau menyembah dan melaksanakannya yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu bisa disebut dengan tawakal dengan menjalani petunjuk seperti yang telah tertera seperti itu. Yang keenam ini ada mengikuti nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu Imam Malik Ibnu Anas, pemimpin mazhab Maliki yang sangat terkenal, sebagaimana dikutip oleh Syekh Amin Al-Qurdi mengungkapkan, barang siapa yang bersyariat tetapi tidak berhakikat atau bertasawuf maka ia telah fasih, dan barang siapa yang berakibat atau bertasawuf maka tidak bersyariat maka ia telah zindik. Itu dalam Tanwir Al-Qultub halaman 408. Kemudian yang 7 yaitu ada pemahaman ulama sholihin, yaitu Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka dalam bukunya Tasawuf, Perkembangan dan Permurniannya. Hamka mengatakan kemurnian dan cita-cita Islam yang tinggi adalah gabungan tasawuf dan fikih. Gabungan hati dan otak dengan fikih kita menentukan pada batas hukum, dan dengan tasawuf kita membatik pelita dalam jiwa sehingga tidak terasa berat dalam melakukan segala kehendak agama. Kemudian kita mari memulai praktik tasawuf, yaitu yang pertama belajar kandungan Al-Quran secara serius melalui tafsir. Terus yang kedua ada kendalikan kegiatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Yang ketiga
perbanyak istighfar minimal 100 kali. Yang keempat, perbanyak sholawat minimal 100 kali. Yang kelima, perbanyak kalimat thayyibah la ilaha illallah minimal 100 kali. Yang keenam, Muhammadur Rasulullah 1 kali. Terus yang ketujuh, ikhlas, ridho, sabar, syukur, dan rahmah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.